Selamat pagi para siswa kelas 11. Senang Bu Elis berjumpa dengan kalian hari ini pada pembelajaran bahasa Indonesia. Meskipun kita bertemu secara virtual, namun ini saat yang menyenangkan untuk kita belajar bahasa Indonesia. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar kompetensi dasar 3.2, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Itu bagian pengetahuan. Kemudian KD 4.2, keterampilan memproduksi teks eksplanasi. Perlu diketahui bersama, tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik mampu menentukan dan mendeskripsikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan menjunjung nilai kejujuran dan tanggung jawab. Penilaian yang dilakukan adalah penilaian pengetahuan, sikap kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Metode pembelajaran yang akan Ibu pakai hari ini, yang pertama adalah ceramah, kedua diskusi lewat Jimit maupun lewat WA Group. Jadi Ibu sudah mempersiapkan diri, kalian Ibu bagi dalam kelompok-kelompok yang nanti masuk ke dalam grup-grup WA. Kemudian komentar di Google Classroom. Berikutnya adalah penugasan berbentuk LKPD diunggah dari Google Classroom. Dan yang terakhir presentasi lewat Google Meet. Anak-anakku, manfaat pembelajaran yang bisa kita ambil pada hari ini adalah kalian akan menambah wawasan terjadinya suatu fenomena lingkungan alam dan sosial. Jadi wawasan kalian nanti akan bertambah mengenai lingkungan alam dan sosial, fenomena lingkungan alam dan sosial. Manfaat berikutnya menambah wawasan hal-hal yang bersifat ilmiah. Anak-anakku, struktur teks eksplanasi. Bagaimanakah struktur teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi fenomena, meliputi latar belakang kejadian. Kemudian berikutnya, proses kejadian yang berisikan deretan penjelas, meliputi kronologis dan penyebab. Kemudian struktur yang terakhir ada ulasan atau interpretasi. Itu ya, perlu kalian pahami bersama bagaimanakah struktur teks eksplanasi. Berikutnya, sesudah struktur teks eksplanasi adalah kaidah kebahasaan di dalam teks eksplanasi. Meliputi konjungsi kausalitas, berikutnya konjungsi kronologis, dan terakhir adalah keterangan waktu. Anak-anakku, sesudah kalian menyimak dari apa yang disampaikan Bu Elis mengenai struktur teks eksplanasi dan kebahasaan teks eksplanasi, untuk lebih mendalami materi ini, kalian akan Ibu bagi dalam kelompok-kelompok. Kalian melakukan diskusi kelompok dan ada teks eksplanasi yang kalian analisis bersama-sama strukturnya dan kebahasaannya. Tentukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi demonstrasi massa yang terdapat dalam buku paket Bahasa Indonesia halaman 48 sampai dengan 50. Yang menganalisis teks eksplanasi ini adalah kelompok sastrawan Khairil Anwar, kelompok Taufik Ismail, kelompok WS Rendra, dan kelompok Sapardi Djoko Damono. Berikutnya, tentukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi Gempa Aceh. Buku paket Bahasa Indonesia halaman 59 sampai dengan 60. Kelompok yang menganalisis teks eksplanasi ini, baik struktur maupun kebahasaannya adalah kelompok Novelis Terelie, kelompok Andrea Hirata, kelompok Eka Kurniawan, dan kelompok Ayu Utami. Demikian kegiatan yang kita lakukan sesudah kalian menyimak materi tentang struktur dan kebahasaan dari Bu Elis. Waktunya kalian mendalami materi ini dengan diskusi kelompok mulai saat ini. Silahkan masuk ke grup-grup WA yang sudah Ibu Elis siapkan. Nanti Ibu akan memantau bagaimana
proses diskusi kelompok kalian. Ibu hadir di antara kalian di grup-grup WA kalian. Ya, lakukan kegiatan ini dengan penuh semangat, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan juga ciptakan kerjasama yang baik. Berikan kesempatan kepada anggota kelompok untuk masing-masing peserta didik mengungkapkan gagasan-gagasannya. Selamat berdiskusi. Ibu beri waktu kurang lebih 15 menit. Grup Khairil Anwar, seperti apa diskusinya? Ini Bu Elis beri tambahan waktu karena diskusi di dalam grup WA masih berlangsung dan ada yang belum selesai juga. Bu Elis beri tambahan waktu 10 menit ya. Jadi nanti pukul 11.30 kita bertemu di Google Meet. Ya. Ini diskusi dari sastrawan Taufik Ismail yang anggotanya Karol, Kesia, Gerard Nathan, Olive Tiar, dan Saferita. Mari anak-anakku segera bergabung di Google Meet kembali. Stefanus Denko ya, segera gabung ya. Ya, linknya masih sama. Yuk, segera masuk. Mari kelompok Khairil Anwar, Anna, Angel, Angelin, Daniel, dan Galang segera bergabung. Kelompok 2, Taufik Ismail segera bergabung. Karol, Kesia, Gerard Nathan, Olive, Saferita. Kelompok WS Rendra segera bergabung. Monica Resia, Gio, Hosea, Aldo, dan Yohanita. Kelompok Sapardi, Bella, Raditya, Frans Yogi, Antas, Serafim Priskila segera gabung. Ya baik, Aldo sudah gabung. Novelis Terelie segera gabung. Mario Ardika, Josfran, Tama, Valenusi, Helena. Kelompok Andrea Hirata, Timotius Elian, Fudan, Rafael Yoga, Laurentius Rian, Gilang segera masuk ke Meet. Saya sudah masuk dari tadi, Bu. Oh ya baik. Silahkan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kelompok Andrea Hirata. Kelompok Eka Kurniawan segera masuk, dan kelompok Ayu Utami. Sekarang Bu Elis minta untuk kelompok Andrea Hirata. Silahkan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Belum selesai, Bu. Bentar lagi. Belum selesai. Ya. Kelompok Khairil Anwar sudah selesai, bisa mempresentasikan. Mari segera yang sudah selesai bisa mempresentasikan. Silahkan. Monica Resia, kelompokmu silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Baik, Bu. Ya, silahkan. Pertama, perkenalkan kami dari kelompok Sastrawan WS Rendra akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di kelompok kami ada... Kameranya dibuka. Bentar. Ya, silakan. Ya, kami dari kelompok Sastrawan WS Rendra yang beranggotakan Aldo, Gio, dan Hosea, dan Yohan. Itu yang pertama. Struktur dari menentukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi demonstrasi masa yang ada di buku paket halaman 48 sampai 50 ya, Bu. Itu strukturnya yang pertama itu identifikasi yang berada pada paragraf pertama. Lalu proses kejadian sebab sampai akibat terjadi pada paragraf 2 sampai 8. Lalu untuk ulasan
ada di paragraf 9. Lalu yang kedua ada kebahasaannya. Yang pertama menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu pada kata orang berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah atau pihak lain agar hak dan keberadaannya diakui. Lalu yang kedua menggunakan konjungsi kronologis di kata-kata karena merasa tersisih haknya diingkari. Lalu bahkan diingkari, terus maka mereka berusaha menunjukkan jati dirinya dengan berdemonstrasi. Lalu yang ketiga menggunakan demonstrasi waktu, yaitu pada kalimat demonstrasi massal pada awal reformasi di tanah air pada tahun 1997 sampai 1998. Tidak dilakukan oleh orang miskin atau orang lapar. Lalu yang keempat, kata ganti yang digunakan berupa kata ganti benda, baik konkret maupun abstrak. Itu kata-katanya ada demonstrasi umum, demonstrasi massa, dan para mahasiswa. Lalu yang kelima menggunakan kata kerja pasif, itu kata-katanya mungkin logika gubernur terkait dengan kebiasaan bayi atau anak kecil, siapa Anda sebenarnya. Namun jika logika bupati diambil dalam konkret yang lebih luas, jelas tidak relevan. Lalu yang keenam, menggunakan kata atau istilah teknis. Itu kata-katanya ada anarkisme, aksistensi, dan reformasi. Sekian hasil diskusi kami. Ya, Kelompok terima kasih WS Rendra. Monica Aisyah. Terima kasih. Ya, kelompok WS Sama- Rendra bagus, lengkap ya. Ada strukturnya, kemudian ada kebahasaannya. Ya, terima kasih WS Rendra. Kelompok berikutnya, silahkan yang sudah siap segera ya, karena semakin kalian tepat waktu, lalu bergantian dengan kelompok yang lain, supaya semua punya kesempatan untuk presentasi ya. Karena nanti ada kegiatan pembelajaran berikutnya, kegiatannya. Yuk segera, silahkan yang sudah siap. Ini WS Rendra sudah. Ana, silahkan Ana, yuk. Kelompok Khairil Anwar, silahkan. Selamat siang, Bu Elis dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ana Laudia Sucita, perwakilan dari kelompok sastrawan Khairil Anwar. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami mendapat bacaan mengenai kejadian demonstrasi massa. Untuk strukturnya ada 3. Yang pertama itu ada identifikasi fenomena. Ini ada pada paragraf yang pertama, karena pada paragraf pertama ini berisi tentang pengenalan kejadian demonstrasi massa pada bacaan ini. Kemudian yang kedua itu ada proses kejadian. Proses kejadian ini berisi deretan penjelasan meliputi kronologis dan penyebab. Jadi kayak kejadian bagaimana bisa terjadinya demonstrasi massa ini, penyebab dan lain-lain. Ini ada di paragraf kedua, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Karena pada paragraf-paragraf ini dijelaskan tentang penyebabnya dan juga kenapa bisa terjadi demonstrasi massa. Kemudian yang ketiga itu adalah ulasan atau interpretasi. Ini ada di paragraf terakhir atau di paragraf ke-9, karena berisi tentang kesimpulan tentang kejadian demonstrasi massa ini. Jadi itu adalah struktur dari bacaan demonstrasi massa. Kemudian ada kebahasaan. Dari kebahasannya sudah dijelaskan oleh Bu Elis tadi, ada kronologis kausalitas, ada konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, dan juga keterangan waktu. Pada bacaan ini ada konjungsi kausalitas atau sebab akibat, yaitu pada paragraf terakhir, pada kalimat akan tetapi fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Jadi ada keterangan sebab akibat. Kemudian ada keterangan waktu di paragraf ke-4, yaitu tidak selalu. Jadi
tidak salah adalah keterangan waktu pada bacaan ini. Jadi, sekian presentasi dari kelompok sastrawan Chairil Anwar. Terima kasih. Ya, terima kasih Ana sudah menyampaikan presentasinya. Apakah ada kelompok yang mau menanggapi dari yang disampaikan oleh Ana? Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Silahkan satu saja, silahkan satu menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok Chairil Anwar, Ana. Kelompok Sapardi bisa menanggapi, memberikan tanggapan begitu. Bella sudah gabung? Halo Bella, dari kelompok Sapardi. Ibu, maaf Bu, saya dari kelompok Taufik dari sastrawan Ismail Taufik, apakah kami akan membaca? Iya, membacakan. Hanya Bu Elis ini mau berikan kalau ada yang mau menanggapi gitu, satu saja begitu. Tapi kalau belum, silahkan dari Olive, silahkan Olive, kelompok Olive, silahkan. Kelompok Taufik Ismail, silahkan. Bu Elis persilahkan. Maaf Bu, jaringannya Bella nggak baik. Oh ya. Ya, Seperti terima yang kasih baca, informasinya. maaf atas keributan yang yang di sekitar saya, karena ini saya lagi di toilet umum. Oke, saya akan melanjutkan. Kami dari kelompok sastrawan Taufik Ismail, yang saya di sini mewakili untuk membaca PPT dari teman-teman saya. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Olive, Carol, Saverita, Gerald, dan Keisha. Dan saya akan melanjutkan penjelasannya. Oke, aku akan menjelaskan dari strukturnya, yaitu dari demonstrasi massa. Pernyataan umumnya ialah paragraf 1, penjelasannya paragraf 2 sampai paragraf 7, dan penutupan interpretasinya yaitu paragraf 8. Untuk kebahasaannya, di sini kita ada kausalitas, yaitu karena merasa dibiarkan, haknya diingkari, rumah bahkan dinistakan. Di sini dikatakan kausalitas, yaitu dikarenakan ada kata karenanya. Oke, lalu konjungsi kronologis, kemudian mereka berusaha untuk menunjukkan jati diri dengan cara berdemonstrasi, yaitu dengan kata kemudian ditandainnya. Lalu keterangan waktu, yaitu demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 sampai 1998. Di sini kata kuncinya yaitu tahun 1997 sampai 1998. Lalu menggunakan kata kerja pasif, yaitu karena merasa dibiarkan, haknya diingkari, dan rumah bahkan dinistakan. Di sini kata kuncinya yaitu dibiarkan, diingkari, dan juga dinistakan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf jika sedikit ribut dan ada kesalahan kata. Mungkin dari kelompok kita ini saja. Terima kasih. Nggak ribut kok, Olive. Terima kasih, Olive. Iya, cukup kondusif, Olive. Terima kasih, Olive, sudah mewakili kelompok. Baik. Kelompok berikutnya yang sudah siap, segera saja. Tidak usah Bu Elis tunjuk, tapi kalian yang punya saya mulai. silakan. Kami dari kelompok Sapardi Joko akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya Raditya sebagai perwakilan dari kelompok Sapardi, kemudian ada Antas, Bella, Billy, dan Franz. Oke, langsung saja ya. Pertama, struktur teks eksplanasi dari demonstrasi massa. Pertama, identifikasi fenomena. Berada di paragraf 1. Kedua, proses kejadian. Ada di paragraf 2 hingga paragraf 8. Bagian ulasannya ada di paragraf 3. Sedangkan ciri kebahasaan teks eksplanasi dari demonstrasi massa, pertama, kita menggunakan konjungsi kausalitas. Katanya yaitu karena, dan bukti kalimatnya yaitu masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah ataupun pihak lain agar hak-hak dan eksistensi mereka diakui. Kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Contoh kalimatnya, karena merasa dibiarkan, hak-haknya diingkari, bahkan dinistakan. Kemudian mereka berusaha untuk menunjukkan jati dirinya dengan cara demonstrasi. Tiga, menggunakan keterangan waktu.
Contoh kalimatnya, demonstrasi massa pada awal-awal reformasi di negeri ini pada tahun 1997 hingga 1998. Keempat, menggunakan kata ganti yang berupa kata benda. Contoh, demonstrasi, masyarakat, demonstrasi massa, dan para mahasiswa. Kelima, menggunakan kata kerja pasif. Contoh katanya, barangkali logika sang bupati dikaitkan dengan kebiasaan bayi atau anak kecil yang memang begitu adanya. Dan contoh yang kedua, namun apabila logika sang bupati dibawa kepada konteks yang lebih luas, jelaslah tidak relevan. Yang keenam, menggunakan kata teknis atau beristilah. Contohnya, anarkisme, eksistensi, dan reformasi. Sekian dari kelompok Sabar di Joko. Mohon maaf bila ada kata kesalahan dari kami. Terima kasih. Ya, sama-sama bagus ya, detail menyampaikannya. Strukturnya, kemudian kebahasaannya ya, bagus. Disertai juga kalimat kutipannya sehingga menjadi akurat. Baik. Berikutnya, sesudah kelompok Sapardi yang sudah siap segera mempresentasikan. Saya, Bu. Oh, bagus. Terima kasih kamu berinisiatif dari kelompok Sapardi Joko tadi. Maaf. baru saja kelompok Sapardi ya. Kelompok Aparadit. Makasih, Suster. Ya. Silakan. Dari kelompok Andrea Herata, Bu. Ya, silakan kelompok Andrea Herata, silakan. Tadi kelompok Sapardi sudah. Silakan kelompok Andrea Herata. Selamat pagi, Suster dan Bu Guru. Pertama-tama saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok Andrea Herata. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok Andrea Herata. Yang pertama saya sendiri sebagai perwakilan dari kelompok Andrea Herata. Yang kedua ada Fudan, yang ketiga Gilang, yang keempat Elian dan kelima Loren. Pertama-tama saya akan membahas tentang struktur teks eksplanasi dan kebahasaan teks eksplanasi dari gempa Aceh. Struktur teks eksplanasi ini terdiri dari satu, pernyataan umum yang berisi gambaran awal tentang apa yang disampaikan. Yang kedua, deretan penjelas yang berisi inti penjelasan atau atas apa yang disampaikan. Yang ketiga, interpretasi merupakan pandangan atau simpulan. Contoh kalimat pernyataan umum yaitu gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004 pada pukul 7.58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa ini terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dalam kerusakannya meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat, semenanjung Malaysia, Highland, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Berikutnya yaitu contoh kalimat dari deretan penjelasan. Yang pertama, gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9,0 Richter dengan korban tewas mencapai 283.100 dan 14.000 orang hilang dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Yang kedua, di Indonesia, gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di Meulaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50 dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Berikutnya yaitu contoh kalimat dari interpretasi. Gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand.
Selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar, kedua setelah gempa Chili tahun 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter. Gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu durasi penyesaran yang paling lama, yaitu sekitaran 10 menit. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Berikutnya saya akan membahas tentang kebahasaan yang ada di teks eksplanasi gempa Aceh. Yang pertama menggunakan banyak kata yang bermakna denotasi atau makna sebenarnya. Yang kedua menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Yang ketiga, kata ganti yang digunakan untuk fenomenanya tidak berupa kata benda, baik konkret maupun abstrak. Keempat, menggunakan banyak kata kerja pasif. Yang kelima, menggunakan banyak kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahasnya. Contoh kebahasaannya yaitu kutipan dengan keterangan waktu, yaitu gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004 pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Bencana ini juga merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun berakhir. Contoh yang kedua, kata ganti berupa kata benda, yaitu gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Berikutnya, contoh yang ketiga, kata kerja pasif, yaitu namun kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Bahkan di Somalia, di benua Afrika, ribuan kilometer dari Indonesia dilaporkan jatuh lebih dari 100 korban jiwa. Sekian dari kelompok saya. Bila ada kata-kata yang agak kurang bisa dipahami. Ya, terima kasih Rafael Yoga sudah menyampaikan paparannya dari novelis Andrea Herata ya. Bagus, lengkap dan detail. Tadi diberi bukti kutipan. Maaf Bu, tadi sinyalnya agak jelek. Oh iya, kalau kita menggunakan teknologi itu kadang ada kendala seperti itu, bisa dimaklumi. Silahkan kelompok yang sudah siap berikutnya, silahkan. Pertama berarti ya? Ya, silakan. Ini Bu, kami dari kelompok Eka Kurniawan. Ya, bagus. Silakan kelompok Eka Kurniawan. Anggotanya siapa saja disampaikan? Oh ya Bu, sabar Bu. Selamat pagi selamat pagi suster dan juga para ibu guru. Di sini saya perwakilan dari kelompok Eka Kurniawan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, anggota kami itu ada saya, Denko, Aril, Kenzo, Faustina, dan juga Jeva. Nah, untuk bagian yang pertama itu struktur. Jadi strukturnya itu untuk paragraf pertama itu masuk ke bagian pernyataan umum. Lalu untuk paragraf kedua sampai ke-7 itu masuk ke deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Lalu untuk paragraf terakhir, yaitu paragraf ke-8, itu masuk ke bagian interpretasi. Lalu yang kedua itu kaidah kebahasaan. Untuk kaidah kebahasaannya, dari teksnya itu konjungsi kausalitas dan konjungsi kausalitas itu enggak ada Bu. Cuman ada konjungsi. Bentar Bu. Oh ada. Jadi yang pertama konjungsi kausalitas ya Bu. Konjungsi kausalitasnya itu ada di penyebab ya, konjungsi kausalitas itu sebagai penyebab. Ya Bu, ini ada. Ya. Jadi kalimatnya itu seperti ini. Di Banda Aceh sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Namun kebanyakan korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Itu untuk konjungsi kausalitas. Lalu yang kedua itu ada konjungsi kronologis. Itu kalimatnya kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004
mencapai 9 Richter dengan korban tewas mencapai 283, 114.000 orang hilang dan 1.126.900 orang kehilangan tempat tinggal. Itu untuk yang kondisi kronologis. Lalu untuk keterangan waktunya, kalimatnya ada 2 kalimat. Yang pertama, gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 7:58 waktu Indonesia bagian Barat. Yang pertama. Yang kedua, bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Itu Bu untuk struktur dan kaidah kebahasaan hasil diskusi dari kelompok kami Eka Kurniawan. Sekian, terima kasih. Ya, bagus. Lengkap ya, detail juga diberikan bukti kutipan kalimat-kalimat yang ada di dalam teks eksplanasi tersebut. Terima kasih Denko dari kelompok Eka Kurniawan. Berikutnya silakan yang sudah siap. Kita kan ada 8 kelompok, jadi masih 2. Silakan. Ini Bu, kelompok saya. Ini saya Mary dari kelompoknya yang novelis Ayu Utami. Ya, saya pakai silakan. punya Satirita ya Bu, soalnya punya saya mic-nya nggak bisa. Oh ya, silakan. Oke. Ya, saya membacakan identifikasi fenomenanya yang paragraf pertama gempa Aceh. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh 26 Desember 2004 pada pukul 7:58 WIB. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Dampak kerusakannya meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Paragrafnya ada 8, Bu. Terus proses kejadian, paragraf 2-6, gempa ini juga mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9 Richter dengan korban tewas mencapai 283.100. Lalu 14.000 orang hilang dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Di Indonesia, gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di Meulaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Sri Lanka dikonfirmasi 45.000 korban jiwa jatuh dan lebih dari 1 juta jiwa penduduk negara ini terkena dampak gempa secara langsung. Di India, termasuk Kepulauan Andaman dan Nicobar, diperkirakan menelan lebih dari 12.000 korban jiwa. Di Thailand, banyak pula wisatawan asing terkena bencana. Terutama di daerah Phuket, diperkirakan ada sekitar 4.500 korban jiwa. Bumi Jensen, cucu Raja Rama ke-9 atau lebih dikenal dengan nama Bhumibol Adulyadej, juga termasuk salah satu korban. Bumi Jensen baru berusia 21 tahun. Bahkan di Somalia, di benua Afrika, ribuan kilometer dari Indonesia dilaporkan jatuh lebih dari 100 korban jiwa. Yang interpretasi paragraf 8, gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand. Selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili tahun 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu atau durasi penyesaran paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Gempa ini cukup besar untuk membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Kaidah kebahasaannya yaitu konjungsi kronologis. Menggunakan konjungsi setelah pada kalimat, selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah
Gempa Chili 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter. Gempa Aceh menempati waktu peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu durasi penyesaran paling lama yaitu sekitar 10 menit. Konjungsi yang kedua, konjungsi keterangan waktu. Itu ada gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh tanggal 26 Desember 2004 pada pukul 7:58 WIB. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 40 tahun terakhir. Bencana ini merupakan kematian terbesar sepanjang sejarah. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9 Richter dengan korban tewas mencapai 283.100.000 dan 14 orang hilang dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Bumi Jensen baru berusia 21 tahun. Selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili 1960 yang mencapai 9,5 skala Richter, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu durasi penyesaran yang paling lama yaitu sekitar 10. Itu aja Bu dari kelompok saya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Sudah menyampaikan paparannya ya dengan baik ya dan lancar juga. Berikutnya kelompok yang belum, satu lagi silahkan. Iya Bu, saya Mario dari perwakilan kelompok Terelie. Ya silahkan Mario. Ya, ini tentang gempa Aceh. Yang pertama, saya akan menjelaskan strukturnya, yaitu yang pertama ada pernyataan umum, kedua urutan sebab akibat, dan interpretasi atau kesimpulan. Oke, pernyataan umum yang didapat itu adalah teks ini mengangkat bencana alam gempa dahsyat yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004 pada pukul 07.58 WIB. Oke, itu pernyataan umumnya. Yang kedua, urutan sebab akibat. Jadi, di teks ini berisi tentang kejadian gempa dahsyat di Aceh pada 26 Desember 2004 pada pukul 7.58 WIB, seperti yang disampaikan di pernyataan umum tadi. Pusat gempa ini terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km dan gempa terbesar dalam 40 tahun terakhir. Dampaknya sampai ke beberapa negara, tidak hanya di Aceh, Indonesia, tetapi di beberapa negara, seperti negara tetangga Malaysia, terus juga ada Thailand, Sri Lanka, dan juga mencapai benua Afrika di beberapa negara di sana. Gempa ini membuat adanya gelombang laut setinggi 9 meter atau yang biasa kita sebut tsunami, dan menjadi bencana paling mematikan sepanjang sejarah. Kekuatan gempanya mencapai 9,0 Richter dengan korban mencapai 283.100. Itu tewas, 14.000 orang hilang, dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Menurut saya hal ini, angka-angka yang sudah saya sebutkan ini mencangkup di beberapa negara, tidak hanya di Indonesia, di Aceh. Terus untuk di Indonesia sendiri total lebih dari 126.000 korban jiwa, 50% bangunan rusak di Aceh, tepatnya di Banda Aceh. Dan di negara lain pun korban jiwa dan kerusakan yang terjadi juga sangat parah. Di Sri Lanka 45.000 korban jiwa itu meninggal, 45.000 korban jiwa lebih. Di Thailand ada sekitar 4.500 korban jiwa plus wisatawan asing di sana. Jadi wisatawan asing yang berkunjung ke Thailand itu juga terdampak dari gempa dan tsunami dari Aceh ini. Dan masih banyak lagi. Oke, itu urutan sebab akibatnya. Yang ketiga ke bagian interpretasi atau kesimpulan.
Kesimpulannya itu gempa Aceh dan tsunami ini mengakibatkan berjatuhan korban jiwa dan kerusakan yang sangat parah. Tidak hanya di Aceh, tetapi di beberapa negara yang terdampak juga. Maka dengan itu, gempa Aceh ini menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan durasi penyesaran paling lama, sekitar 10 menit. Oke, itu jadi struktur teks eksplanasi dari teks gempa Aceh. Dan sekarang saya akan lanjut ke kaidah kebahasaan. Oke, yang pertama kaidah kebahasaan di teks eksplanasi itu fokus pada hal umum atau generik ya, atau bukan partisipan manusia. Nah, contohnya itu tsunami, banjir, gempa bumi. Nah, di sini kan tadi saya sudah disebutkan kalau di teks ini tuh termasuk dari hal tersebut. Tsunami yang mencapai tinggi 9 meter itu, terus gempa bumi sekitar 9,0 Richter itu fokus pada hal umum generik. Terus yang kedua ada menggunakan konjungsi kausal atau konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan sebab akibat. Contohnya itu ya itu tadi gempa dahsyat di Aceh ini menyebabkan kerusakan yang parah di Aceh sendiri dan beberapa negara di dunia. Terus ada konjungsi waktu yang kami dapat itu ya yang gempa dahsyat yang terjadi di Aceh pada 26 Desember 2004 yang terjadi pada pukul 7.58 WIB. Dan teks ini yang pastinya tidak dibuat secara tidak khayalan ya, apa bahasanya, tidak dibuat-buat dan informatif terjadi di dunia nyata. Mungkin seperti itu dari kelompok Terilie. Saya Mario mengucapkan terima kasih. Iya, Terima iya. kasih Mario. Ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Mas Mario. Bagus sekali kok. Iya. Iya, Terima Bre. kasih. Iya, iya. Oh ya, lengkap ya, runtut ya. Oh, sip. Mario kok nggak lengkap. Bagus, Mario. Iya, Ya, semangat. terima kasih, Sister. Ini Iya. ini Mario Ardika ini. Iya. Aktif. Kemarin mengikuti Terima kasih ikut lomba anak-anak sejarah, juga. Bu. Oh iya. Ya, latihan. Iya, lomba cerdas cermat. Lanjut aja, Bu Lis. Lanjut. Deh, terima kasih, Suster. Semua kelompok sudah menyampaikan laporan diskusinya mengenai teks eksplanasi yang berupa fenomena alam ya, gempa bumi Aceh itu termasuk fenomena alam, dan demonstrasi massa itu berarti masuk ke fenomena sosial. Nah, kalian jadi lebih bertambah wawasannya kan? Bagaimana fenomena sosial itu terjadi, penyebabnya apa, kemudian proses kejadiannya itu bagaimana, kemudian juga bagaimana pandangan penulis mengenai kejadian itu. Kemudian kalian tadi juga lalu lebih mengetahui bagaimana kaidah kebahasaan yang tampak di dalam teks eksplanasi, baik itu fenomena sosial maupun fenomena alam ya. Tadi ada yang menyampaikan ada konjungsi kausalitas, kemudian disertai kutipan buktinya, kemudian konjungsi kronologis ya, kemudian disertai kutipannya, kemudian juga disampaikan keterangan waktu, disampaikan kutipannya. Bu Eli senang dengan gagasan-gagasan kalian, inisiatif kalian. Tadi di saat Bu Elis menyampaikan siapa yang mau menyampaikan paparannya dari kelompok, tidak usah Bu Elis tunjuk, kalian juga berani menyampaikan. Saya Bu, kelompok saya begitu. Itu sangat bagus untuk bekal kalian ke depan. Bagaimana kita tidak harus disuruh, tetapi kita dengan kesadaran itu menyampaikan apa yang menjadi gagasan kalian.
setelah kita melakukan diskusi kelompok di Google Classroom yang sudah Bu Elis kirim linknya, itu ada lembar kerja peserta didik. Silahkan nanti kalian cermati lembar kerja peserta didiknya, kemudian kalian kerjakan yang tujuannya itu untuk memperdalam materi hari ini ya. Materi hari ini mengenai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Silahkan nanti dikerjakan, nanti kalau ada kesulitan bisa japri Bu Elis ya untuk lembar kerja peserta didiknya. Kemudian untuk evaluasi di Google Classroom Ibu juga sudah menyiapkan. Nanti silahkan kalian kerjakan berupa kuis ya. Ada 10 pilihan ganda berkaitan dengan materi hari ini agar kalian bisa lebih lagi menguasai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Sampai di sini apakah ada yang mau bertanya mengenai struktur dan kebahasaan teks eksplanasi? Ada yang mau bertanya? Dari proses pembelajaran Saya tidak ada, Bu. kita, oh ya silahkan Maria Ardika. Oh tidak ada ya, ya. Dari proses pembelajaran kita hari ini, ada yang ingin menyampaikan bagaimana kesannya, bagaimana masukan atau tanggapan dari proses pembelajaran kita hari ini? Disilahkan. Mario Ardika bisa menyampaikan bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Oh iya, Bu. Untuk kesan ya, Bu. Silakan Mario Ardika. Ya. Untuk pembelajaran hari ini menurut saya berjalan cukup baik, apalagi berkaitan dengan tugas hari ini yang tentang kerja kelompok tadi untuk mencari struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Itu membuat teman-teman yang lain juga menjadi semakin aktif untuk bekerja sama. Dan ya mungkin itu saja menurut saya untuk kesan hari ini cukup ya, terima kasih baik. Ya Mario Ardika, terima kasih. Jadi muncul kerjasama ya. Ini sikap yang Bu Elis nilai hari ini, bagaimana kalian bekerjasama dalam satu kelompok, karena kerjasama itu penting ke depannya dan kita terus harus selalu bersikap rendah hati untuk mau bekerja sama meskipun kadang tidak mudah, tetapi dengan kita ada kesadaran mau bekerja sama, maka segala sesuatu, tugas-tugas itu bisa diselesaikan dengan baik. Ada lagi yang mau menyampaikan tanggapan atau masukan juga boleh untuk proses pembelajaran hari ini, disilahkan. Dari kelompok Andrea Hirata, coba ada yang mau menyampaikan. Andrea Hirata itu terdiri dari Elian, Fudan, Rafael Yoga, Laurentius Rian, Gilang. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Laurentius Rian bisa menyampaikan, silahkan. Mendengar suara Bu Elis, Rian? Perwakilan cewek mungkin Ibu Elis. Ya, perwakilan cewek. Ini ada permintaan dari Ibu Reni. Tadi sudah dari yang laki-laki, Mario Ardika. Sekarang yang perempuan, silahkan. Saya boleh deh, Bu. Menyampaikan, Bu Elis tunggu. Olivier, Ibu. Oh ya, silakan. Ya. Mungkin saya pesan ya. Di sini aku kesannya bisa mengerti pembelajarannya, apalagi dengan terjadinya kerja kelompok ya, kerjasama antara satu sama lain. Dan di sini juga kita berdiskusi bersama dan itu salah satu Indonesia banget deh kerjasama. Terima kasih, Indonesia banget ya, gotong royong ya. Ya, Liv. Sudah menjadi pelajar Pancasila ini, menghayati. Ya, karena sikap ini yang memang Bu Elis ingin tanamkan dalam diri kalian ya, sikap kerjasama, kemudian tanggung jawab dan juga kejujuran dalam menyelesaikan tugas. Ya, dari yang putri sudah, dari yang putra juga sudah. Ya, Bu Elis senang dengan pembelajaran hari ini, kalian aktif, kalian
pada waktu diskusi di grup WA juga berlangsung dengan baik, dan mohon maaf tadi pemaparannya tidak bisa setiap kelompok diusahakan, tetapi belum bisa setiap kelompok. Tadi baru beberapa kelompok. Ya. Dari Ibu Reni, Suster Antoni, Ibu Yovita, Ibu Vincent, Ibu Rina, Ibu Lia, apakah ada yang mau pangandikan? Disilahkan. Baik, Ibu Elis, saya sudah tidak sabar untuk memberikan komentar. Mumpung masih ada anak-anak, karena saya sangat senang anak-anak tadi aktif. Ternyata semuanya pinter. Ketika pada awalnya anak-anak nampak malu ya, sedikit sekali yang menghidupkan video, tapi ternyata ketika presentasi hasil diskusi yang kalian lakukan itu luar biasa, sangat detail dan benar, terlebih-lebih cara pemaparannya, bahasanya itu sangat bagus ya. Anak-anak mungkin ke depannya akan lebih bagus jika kalian ketika paparan itu menampakkan wajah sehingga lebih menarik ya. Tadi seperti Mario tadi menampakkan wajah. Kemudian tadi ada cewek yang pertama, kedua tadi siapa? Itu juga bagus. Sehingga temannya itu melihat wajahnya, melihat ekspresinya. Mudah-mudahan lain kali kalian bisa lebih percaya diri menampakkan wajahnya. Syukur kedepannya bisa belajar mungkin memaparkan pakai share screen atau mungkin pakai HP tidak apa-apa. Itu akan menjadi lebih baik. Namun hari ini Ibu sangat senang kalian semuanya aktif, ya bagus, dan dari cara kalian tadi menganalisis teks tadi sangat bagus. Ya, Ibu sangat senang. Terima kasih anak-anak, jaga kesehatan dan tetap semangat ya. Ya, Ana tadi juga pemaparannya sangat menarik, Ana. Nah, mungkin besok kalian gede mungkin berbakat, mungkin jadi presenter, jadi itu karena bagus ya. Kemudian saya sangat menghargai Mario yang dari awal sampai akhir itu yang paling banyak mau menghidupkan video. Terima kasih Mario, membuat kami bahagia. Terima kasih Bu Elis. Ya. Iya Bu. Ya, saya kira saya melanjutkan. Rasanya yang dirasakan Bu Reni juga sama dengan saya. Saya juga bangga anak-anak tidak merasa kami mengganggu. Jadi dan kalian detail untuk melihatnya, sehingga saya samalah dengan Bu Reni yang saya rasakan. Saya kagum lah. Ya memang benar, tadi catatan dari Bu Reni mungkin mohon diperhatikan, membiasakan diri untuk membuka video karena kita terbatas ya. Kalau kita melihat seperti ini kan kita lihat reaksinya bagaimana dan bagaimana. Jadi seperti kita omong-omong lah gitu loh. Saya kira itu. Yang lain, Bu Lis juga terima kasih sudah menghidupkan anak-anak, jadi terima kasih. Tapi sekali lagi saya paling bangga dengan murid-murid saya, ternyata luar biasa. Anda santun, Anda juga bisa berani ngomong. Yang saya kagum ternyata detail juga ya. Saya tidak mengira kalau Anda bisa menganalisis sedetail itu gitu. Dan dengan ini buktinya ini buktinya ini, sangat bagus sekali. Bangga. Ya. Bagus. Ya. Profesional untuk semua. Tentu karena gurunya juga mendorong. Terima kasih. Ya. Memotivasi saya untuk terus belajar. Iya. Bu Yovita, monggo kalau mau pangandikan disilahkan, mumpung ini anak-anak masih hadir. Iya. Bu Baik. Rina, apakah mau Oh ya, monggo Bu Mem, silahkan. Iya. Terima kasih Bu Elis, kami sudah diundang. Terima kasih juga Bu Reni, Suster dan Bu Ina, Bu Vincent, Bu Lia. Yang saya amati hal yang luar biasa. Tadi Bu Elis menyampaikannya juga dengan begitu jelas, dengan sabar, melayani anak-anak saat bertanya, dan untuk anak-anak juga luar biasa. Aktif
kerjasamanya juga baik, presentasinya juga baik. Pokoknya adalah sesuatu yang semuanya itu baik adanya. Kami boleh belajar juga Bu Elis, Bu Reni, anak-anakku kelas 11 MIPA, IPS, dan Bahasa. Tetap semangat ya. Tadi yang ada catatan-catatan itu memang kami akan lebih nyaman ya kalau seandainya saat berpresentasi itu mungkin kameranya dalam keadaan on. Begitu. Itu saja, terima kasih. Dan terima kasih, luar biasa, very good, great. Ya, Itu saja Bu Elis, terima kasih. Terima kasih Bu Yovita, apresiasinya untuk anak-anak kalian luar biasa ya. Terus kembangkan potensi kalian ya dalam hal kebahasaan, dalam hal sastra ya. Ibu Rina, apakah mau pangan? Terima kasih Ibu Elis. Monggo Ibu Rina, silakan. Iya. Sebelumnya ini suaranya juga... belum masuk. Suaranya non sewu. Oh iya, sudah masuk kah? Iya. Sudah jelas. Iya, baik. Terima kasih. Saya juga dalam pelajaran menyenangkan melihat anak-anak dan sangat kritis dalam melaksanakan tugas. Kemudian untuk terima kasih juga Ibu Reni yang selalu mendampingi dengan setia, memberikan apresiasi kepada anak-anak. Kami bersyukur didampingi oleh Ibu Reni, sehingga kami juga menjadi bertambah pintar untuk mendampingi anak-anak. Dan ini terbukti Bu Elis sudah dapat menerapkan dengan baik, melaksanakan pembelajaran dengan lancar, dengan baik, membawa anak-anak untuk lebih aktif. Kalau saya dari beberapa teman yang mengajar selama kita mendampingi teman-teman itu secara umum juga baik dalam menyampaikan, dan ini pengalaman saya mengikuti ini dari kelas 10, 11, 12 itu anak-anak aktif semua. Terima kasih. Dan anak-anak, sekali lagi Bu Rina senang sekali kalian berpartisipasi, dan semoga ke depan ini akan menjadi baik dan berkembang lagi. Mungkin catatan-catatan baik kalau diperhatikan. Ya. Terima kasih Bu Elis. Terima kasih Bu Rina sudah menyampaikan. Ya, silakan ditutup aja Bu Lis. Bu Vincent bisa pangandikan, tadi ada Bu Vincent. Oh, ada. Oh, J. Oh, baik. Oh, anu saja Suster, karena waktunya sudah terlalu panjang untuk anak-anak, jadi tidak usah saja. Ya, baiklah. Ya. Terima kasih Bu Elis. Terima kasih Bu Lis. Terima kasih anak-anakku semua. Ya, semoga ini menjadi semua berkembang ya. Ya, baik. Mari kita tutup dengan doa. Iya, dengan doa. Anon bisa minta tolong untuk menutup dengan pembelajaran kita. Bisa, Bu. Mari semuanya kita persiapkan hati untuk berdoa. Kameranya dibuka ya, Nak ya, supaya. Yuk. Ayo, anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa, puji dan syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau telah membimbing kami dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran ini. Setelah pembelajaran tadi bisa kami belajar dengan baik, pamanat dan berguna untuk kami. Terima kasih juga karena pada siang hari ini kami belajar bersama guru yang hebat, teman-teman Suster dan juga Berani, dan bisa mendapatkan ilmu yang baru buat kami pelajari. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami, berkasilah dan lindungilah kami, agar pilihan kami selanjutnya dapat berjalan dengan baik, dengan kehendak. Untuk doa kami aturkan kepadamu dengan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Reni, terima kasih Bu Ibu, anak-anakku semua. Terima kasih sekali. Terima kasih anak-anak. Selamat melanjutkan.